Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang
altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, Kristus telah bangkit. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah sungguh baik, Allah sungguh mulia. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama pada saat ini. Kita masuk gerbangnya Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, dalam segala hal, dalam kelemahan kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
karyamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Pembacaan pertama terambil dari Mazmur 62. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merembukan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dosa saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemberasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah,
janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Inilah firman Tuhan. Shalom dan salam damai sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur karena masih bisa bersama-sama kita beribadah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa kesempatan yang indah Engkau selalu berikan kepada setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang senantiasa ada untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami, dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pribadi kami, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah hati dan fokus kami tetap terarah untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dan lebih indahnya lagi kita masih bisa merenungkan firman Tuhan. Nah saudara-saudariku, memang bukanlah hal yang mudah untuk kita untuk mengalami situasi yang berbeda saat ini. Namun saya percaya bahwa di balik semua situasi yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan sedang turut bekerja di balik semuanya ini. Nah pada hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62. Dari ayat yang kedua hingga ketiga dan disambung dengan ayat yang keenam. Di mana firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudariku, pada pagi hari ini, saudara-saudariku, pada situasi saat ini, keadaan saat ini, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa merasakan dan menemukan ketenangan? Di mana keadaan sekarang ini yang ada adalah sebuah kekhawatiran dan bahkan juga ketakutan yang dialami. Nah pada pagi hari ini, melalui tema tenang dalam Allah, melalui Mazmur 62, saya rindu membawa kita untuk belajar sebuah rahasia terbesar melalui pengalaman pribadi daripada Daud. Saya percaya setiap manusia pernah merasakan dan mungkin saat ini sedang merasakan kekecewaan, kekhawatiran, dan mungkin juga ketakutan. Biasanya perasaan itu terjadi karena sesuatu hal yang kita tidak inginkan terjadi sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Atau mungkin karena apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi. Dan oleh karena itu kita kehilangan ketenangan dalam diri kita. Kita lebih memilih untuk tinggal dalam perasaan kecewa kita, dalam perasaan ketakutan kita. Atau kita mungkin lebih memilih untuk mencari ketenangan dengan cara sendiri. Memang dalam kehidupan banyak hal yang bisa kita andalkan untuk membawa rasa tenang. Namun ketenangan itu bukanlah ketenangan yang sejati. Bukanlah ketenangan yang sempurna. Karena ketenangan itu hanyalah ketenangan sementara. Penghiburan sementara untuk setiap orang yang dalam ketakutan, kecewaan, atau duka cita dan sebagainya. Ada yang mendapatkan ketenangan melalui harta bendanya. Ada yang memperoleh ketenangan dengan melalui keluarganya, kekuatannya, kepintarannya, dan semua yang dia miliki. Namun saya katakan bahwa pada akhirnya kita dapat melihat bahwa semuanya itu tidak dapat memberikan ketenangan yang sejati untuk kita. Terutama dalam keadaan yang begitu berat seperti saat ini. Kemanakah kita akan mendapatkan ketenangan itu? Hari ini kita ingin belajar dari Daud, di mana pada waktu itu dia mengalami kecewaan dan juga bagaimana dia menemukan ketenangan di dalam keadaan yang mustahil untuk dia mengalami ketenangan.
Kita tahu Daud sebagai seorang anak muda yang pernah menjadi hero atas Israel. Pada saat dia maju mengalahkan Goliat, dia mendapatkan puji-pujian yang begitu besar, ketenangan, kesukaan dalam dirinya. Namun pada akhirnya kita melihat sebuah kisah di mana Daud diajarkan bahwa ketenangan yang dia dapatkan itu hanya sementara. Di mana pada saat itu Saul yang karena cemburu mencoba untuk memburu, mengejar Daud dan bahkan ingin untuk membunuhnya. Dan pada saat itu Daud menjadi seorang pelarian. Dia pergi ke kampung demi kampung, kota demi kota untuk mencari keselamatan, untuk mencari kedamaian dan untuk mencari ketenangan. Yang dimana pada saat itu posisinya sebagai seorang pelarian sukar untuk dia mendapatkan semuanya itu. Bahkan walaupun dia di dalam situasi yang disukai oleh orang-orang Israel. Dan pengalaman itu tidak hanya sampai di situ. Pada saat Saul meninggal dan Daud menjadi raja, dia merasa bahwa dia sudah mendapat ketenangan dengan posisi yang dia miliki, dengan kerajaan yang dia miliki, dengan orang-orang di sekitarnya yang dia miliki, dan bahkan bersama dengan keluarganya. Namun pada akhirnya kita melihat bagaimana Daud dikhianati oleh penasehatnya, orang-orang kepercayaannya. Bahkan anaknya sendiri mencoba untuk merebut tahta ayahnya. Di mana Absalom berusaha untuk merebut tahta kerajaan Daud. Dia tidak dapat lagi menemukan ketenangan di dalam kerajaannya sendiri dan bahkan di dalam keluarganya sendiri. Pengalaman ini mengajarkan Daud satu hal, bahwa ketenangan sejati tidak akan didapatkan dengan apa yang kita capai sebagai seorang manusia. Demikian juga kita pada hari ini, saudara-saudariku, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dan kita peroleh saat ini, semuanya itu tidak dapat menjadi sandaran kita untuk menemukan ketenangan sejati. Sehingga pada saat di dalam kesusahan, dalam keadaan yang sulit, kita akan melihat di manakah ketenangan sejati kita perolehkan. Demikian juga Daud dalam situasi itulah, di mana dia menjadi seorang pelarian, yang dimana keadaan itu sukar dan sulit dan bahkan mustahil untuk seorang Daud dapat tidur dengan tenang, dengan damai. Namun disitulah dia menemukan rahasia terbesar di dalam menemukan sebuah ketenangan yang dia inginkan sebagai seorang pelarian waktu itu. Itulah mengapa dia menulis Mazmur 62. Yang menjadi rahasia terbesar dalam hidupnya. Bagaimana dia dapat menemukan ketenangan sejati. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudariku, rahasianya satu. Hanya dekat Allah aku tenang. Saudara-saudariku, dari sini kita belajar satu hal. Bahwa semua yang kita miliki, baik itu manusia ataupun sesuatu benda, tidak dapat memberikan jaminan ketenangan dalam kehidupan kita. Ketenangan sejati hanya kita peroleh apabila kita dekat dengan Allah. Saudara-saudariku, saat pemerintah memutuskan untuk menghimbau gereja-gereja jangan mengadakan ibadah-ibadah, saya percaya banyak jemaat Tuhan yang bertanya-tanya dan mungkin merasa kecewa dengan keputusan itu dan mungkin merasa tidak adil. Namun saudara-saudariku, saya ingin membawa kita untuk melihat sisi positif ini. Ada waktu di mana saya percaya Tuhan izinkan terjadi untuk mengajar kita. Selama ini kita disibukkan dengan pekerjaan, bahkan pelayanan membuat kita sibuk, bahkan lupa waktu, dan kita tidak ada waktu berhubungan pribadi dengan Allah.
Nah, saat-saat inilah di mana kita harus tinggal di rumah sepanjang hari. Kesempatan inilah yang Tuhan berikan untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan ini rahasia yang Daud berikan kepada kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja Anda akan tenang. Oleh itu pakailah waktu yang ada ini untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sehingga engkau akan mengalami ketenangan yang sejati. Di dalam situasi yang berat saat ini. Dalam situasi yang mungkin menakutkan, yang mengkhawatirkan kita. Kita masih ada ketenangan karena kita dekat dengan Allah. Saudara-saudariku, dekat. Pakailah waktu ini untuk mendekat kepada Tuhan. Renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Melalui apa yang Daud alami. Di mana dia belajar bahwa sesungguhnya dia tidak dapat menemukan ketenangan di dalam siapapun. Dalam apapun, bahkan di dalam dirinya sendiri, kecuali di dalam Allah. Apakah alasannya? Saya ingin memberikan kita 2 alasan. Melalui Mazmur 62 ini akan menuntun kita kembali untuk melihat apa arti sebuah jaminan kehidupan dan kepada siapakah kita seharusnya menggantungkan pengharapan hidup kita dan bagaimana kita dapat melihat bahwa hanya Allah sajalah tempat kita bernaung dan berlindung untuk mengalami ketenangan yang sejati. Sudah saatnya kita menghancurkan tembok pemisah antara kita dengan Allah. Baik itu dalam kesibukan pekerjaan, kesibukan perkuliahan atau persekolahan, kesibukan pelayanan. Saatnya kita kembali untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya Allah sajalah. Dan di dalam Allah sajalah kita mengalami ketenangan. Kenapa? Karena Allah adalah keselamatan kita. Di dalam Allah kita mengalami satu perasaan yang selamat. Ya, saya beri contoh seperti ini. Seperti seorang anak kecil yang dimana dia berjalan bersama dengan ayahnya. Kemanapun dia dibawa, dia mengalami sebuah ketenangan. Dia merasakan sebuah keselamatan. Karena dia tahu bahwa bersama dengan ayahnya, dia selamat, dia aman. Nah, perasaan inilah yang akan kita alami apabila kita dekat dengan Allah. Kita merasa selamat dalam situasi, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mencekam. Kita masih diberikan penghiburan, kedamaian, keselamatan inilah. Rasa aman, rasa selamat ini yang menjadi bagian milik kita. Kita nggak takut dengan orang-orang jahat sekalipun. Karena kita tahu bahwa ayahku akan melindungi aku. Demikian juga saat kita berjalan bersama dengan Allah. Kita merasa bahwa aku tidak perlu takut dengan situasi saat ini. Aku nggak perlu takut karena ada Allah bersama dengan aku. Sehingga kita tidak menjadi orang yang ketakutan, orang yang khawatir setiap hari, sehingga membuat kita kehilangan perasaan selamat ini bersama dengan Allah. Fokus kita apakah kepada situasi atau kepada Allah. Apabila kita dekat dengan Allah, maka sesungguhnya kita mencoba untuk memfokuskan hidup kita, diri kita kepada Allah yang di dalamnya kita mengalami keselamatan. Ini bukan hanya berarti bahwa daripadanya datang keselamatan, tetapi Allah itu sendiri adalah sumber keselamatan. Dialah sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang tinggal dekat dengannya. Saudara-saudariku, yang tinggal dekat dengannya. Apakah Anda tinggal dekat dengan Allah? Pertanyaannya itu. Kita bisa saja menjadi orang Kristen, tapi apa kita menjadi orang Kristen yang dekat dengan Allah atau orang Kristen yang dekat dengan dunia? Belajar daripada apa yang Daud alami. Satu hal yang mungkin dapat kita refleksikan di mana tempat selama ini yang benar-benar kita mengalami keteduhan, ketenangan,
dan juga satu perasaan selamat. Jika kebanyakan orang menyatakan bahwa jaminannya hanya dalam harta, kekuasaan, dan kepintaran, kehebatannya adalah suatu tempat yang mendatangkan keteduhan, ketenangan, kedamaian, keselamatan, maka Daud berbeda. Di mana dia sudah mengalami semuanya itu dan dia tahu bahwa semuanya itu tidak dapat memberi sebuah jaminan keselamatan yang sejati. Oleh itu dia berkata, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Di mana dia berkata, persekutuan dan kedekatan dengan Allah lah yang membuat dia menemukan keteduhan dan keselamatan. Dalam ayat 11b berkata demikian, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Artinya bahwa harta kita bisa saja bertambah, ya, dan mungkin juga bisa berkurang. Tetapi janganlah hati kita itu melekat hanya kepada itu. Artinya jangan hanya kita berfokus kepada harta itu, melainkan berfokuslah kepada Tuhan, sumber segala-galanya. Apabila kita melekatkan diri kita kepada apa yang kita miliki dalam dunia ini, maka kita akan membuat posisi Allah tergantikan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ketenangan itu tidak ada lagi bersama dengan kita dan musnahlah perasaan selamat yang ada pada kita. Hanya dekat Allah saja kita tenang karena Dia adalah keselamatan kita. Dan yang kedua, Dia juga adalah harapan kita. Saudara-saudariku, dalam ayat 6 firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jaminan itu membuat Daud bertahan dan tidak goyah, sehingga dia terus berpegang dan terus percaya kepada Tuhan karena dialah jaminan hidupnya. Jaminan yang memberikan dia harapan sehingga dia mampu bertahan dalam situasi yang sulit, di mana dia ingin dibunuh, dia menjadi pelarian, dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan inilah jaminan bagi Anda dan saya juga pada hari ini, saudara-saudariku, di mana hanya Tuhan, hanya Dia saja jaminan hidup yang memberikan harapan bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Keselamatan Tuhan dirasakan dan digambarkan Daud sebagai gunung batu dan kota benteng yang akan melindunginya dari semua ancaman musuh dan segala bahaya. Hari ini, di zaman ini, jaminan hidup kita hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus, yang di dalamnya kita menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Saudara-saudariku, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi hidup kita untuk terus berjuang di dalam keadaan apapun itu. Di dalam renungan bersama saya sudah jelaskan makna daripada kebangkitan Kristus. Saudara-saudariku, kebangkitan Kristus akan hanya menjadi sebuah perayaan dan peringatan tanpa memberikan arti apapun dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak mengerti dan tidak memaknai sesungguhnya kebangkitan Kristus itu sendiri. Oleh itu saudara-saudariku, apabila kita mengerti kebangkitan Kristus membawa pengharapan dan jaminan dalam kehidupan kita yang mengubah maut menjadi kehidupan kekal, maka kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk melalui segala tantangan hidup ini. Yang dimana di dalamnya ada kekuatan dan penghiburan walaupun kita mengalami kesusahan, masalah, bahkan penganiayaan, karena masih ada harapan bersama dengan Dia. Kita tidak akan celaka. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, firman Tuhan berkata bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkannya sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara-saudariku, ada iman dan keteguhan yang Daud tunjukkan dalam menghadapi setiap rintangan dan tekanan. Sama seperti Paulus, iman dan keteguhan itu membuat mereka sanggup untuk menghadapi segala tantangan dan cabaran kehidupan. Karena mereka tahu, hanya dekat dengan Allah saja mereka
tenang. Bagi Daud, Allah adalah segala-galanya. Bagaimana dengan kita? Apakah Allah masih menjadi segala-galanya bagi hidup kita? Mari kita belajar dari Daud yang terus membina hubungan yang intim, yang dekat, yang erat dengan Allah. Karena dia tahu bahwa hanya dekat dengan Allah saja dia tenang. Apabila kita mengerti kebenaran ini, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang, maka saya percaya engkau setiap hari akan terus mendekat dengan Allah dan tidak ingin menjauh dari Allah. Terus membina hubungan yang indah bersama dengan Allah. Karena memang bahwa hanya dekat Allah sajalah kita merasakan ketenangan, yang artinya bahwa apabila kita di luar Allah, yang ada hanya kekhawatiran dan ketakutan. Ayat 9 berkata demikian, percayalah kepada Allah setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudariku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya setiap hari. Allah rindu kita ada hubungan yang intim dengan Dia. Jadi kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, keteguhan hati untuk terus mendekat dengan Allah. Karena hanya dekat Allah sajalah kita merasakan ketenangan yang sejati. Apapun yang Anda alami saat ini, saudara-saudariku, engkau tidak sendirian. Karena Allah ada bersama denganmu. Allah rindu engkau mendekat kepadanya. Dan Allah rindu Anda menemukan dan merasakan ketenangan yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, dalam situasi yang berat yang sedang kami alami dan kami hadapi saat ini, kami tidak boleh terus berfokus kepada masalah, tantangan kehidupan ini. Tapi kami rindu untuk berfokus kepada Engkau ya Allahku. Seperti Daud, di dalam kesesakan dia terus berfokus kepada Allah dan terus mendekat kepada Allah karena dia tahu bahwa hanya dalam Allah sajalah dia menemukan ketenangan sejati. Demikian juga kami, ajarlah kami Tuhan untuk terus mendekat kepadamu sehingga kami juga mengalami ketenangan sejati yang tidak akan pernah habis. Karena Engkaulah Tuhan adalah keselamatan kami dan karena Engkaulah Tuhan adalah harapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam keadaan apapun yang mereka alami saat ini. Bagi mereka yang sedang menonton video ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal hati mereka. Engkau mengerti situasi mereka. Engkau peduli dengan mereka. Tuhan, kasihanilah mereka. Kuatkan mereka untuk terus teguh berdiri dalam pengharapan mereka kepada Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Dan biarlah dalam segala hal yang mereka alami saat ini tidak akan membuyarkan iman mereka, tidak akan menggoncangkan iman mereka, tetapi mereka tetap teguh berdiri dan terus mendekatkan diri bersama dengan Tuhan sehingga mereka mengalami ketenangan yang sejati daripada Engkau. Tuhan, teguhkan hati mereka, kuatkan iman mereka, dan biarlah Tuhan Kau curahkan ketenangan yang sejati kepada mereka di saat mereka datang mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau sepanjang hari sehingga hidup kami ya Tuhan akan terus mendekat kepada Engkau dan mendapatkan jaminan ketenangan yang sejati dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini untuk Gereja Anglikan Indonesia se-Kalimantan Utara dan Timur. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang kami akan sampaikan. Yang pertama adalah mengenai doa malam bersama di Zoom. Kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita dan semua pokok-pokok doa yang akan kita panjatkan kepada Tuhan. Dan doa ini akan dimulai pada jam 8 malam dan
saya mendorong Bapak Ibu sekalian boleh mengikuti doa bersama kita. Dan doa ini akan dimulai 5 menit sebelum jam 8 malam. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, pihak gereja menyampaikan mengenai persembahan kita, bahwa persembahan kita akan diberikan melalui via transfer. Dan nomor rekening Bapak Ibu boleh lihat di layar Bapak Ibu sekalian untuk Tarakan, Samarinda, dan juga Nunukan. Saya mendorong pada Bapak Ibu sekalian untuk tetap terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah pengumuman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan dengan iman, mari kita terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan tetap setia, tetap kuat di dalam Kristus. Sampai jumpa di ibadah dan program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda.